Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Lukman. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai soal-soal tentang persamaan kuadrat. Oke, nah jadi materi persamaan kuadrat ini yang akan kakak bahas soal-soalnya adalah soal yang pernah muncul di UTBK SBMPTN. Nah, untuk UTBK SBMPTN sendiri, untuk matematikanya itu ada yang matematika TKD Saintek, di mana yang TKD Saintek ini khusus untuk yang program IPA, gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik menemukan pembahasan soal-soal tentang matematika TKD Saintek itu khusus untuk yang memilih jurusan atau program IPA seperti itu. Nah, kalau untuk yang program IPA ataupun IPS gitu ya, itu sekarang namanya TPS kuantitatif atau kalau dulu dari 2018 ke bawah itu materinya matematika dasar ya, seperti itu. Jadi persamaan kuadrat ini sekali lagi untuk UTBK SBMPTN bisa muncul di matematika TKD Saintek yang khusus IPA ataupun bisa muncul di TPS kuantitatif ya, itu untuk IPA dan IPS seperti itu adik-adik. Oke, nanti kita akan bahas langsung ke soalnya. Oke, adik-adik kita akan bahas soal UTBK SBMPTN tahun 2021 tentang persamaan kuadrat ya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat dengan persamaannya 3x kuadrat kurangi A kurang 1 kali X min 1 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Di mana persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ada persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi A kecil kurang 1 kali X kurang 1 sama dengan 0. Dan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Gitu ya? Oke. Lalu ada akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Seper X1 dan seper X2. Gitu ya, di mana persamaan kuadratnya adalah ini, X kuadrat kurangi 2B plus 1 kali X plus B sama dengan 0. Yang ditanyakan nilai 2A plus B. Oke, adik-adik sebelum nanti kita tuliskan ke persamaan kuadrat yang kedua, nah kita lihat dulu akar-akar persamaan kuadrat yang kedua. Itu kan seper X1 dan seper X2. Nah, apa yang bisa adik-adik dapatkan dari seper X1 dan seper X2? Kalau dikaitkan dengan X1 dan X2 di atas, atau akar-akar persamaan kuadrat yang sebelumnya. Ya, itu adalah kebalikannya gitu ya. Jadi X1 dan X2 ini kalau nilainya dibalik gitu ya, itu menjadi seper X1 dan seper X2 masing-masing gitu ya. Jadi ini akar-akar yang saling nilai akar-akarnya saling berkebalikan gitu ya. Oke, ini akar-akarnya saling berkebalikan gitu ya. Oke, nah apa yang terjadi dengan persamaan kuadratnya? Kalau akar-akarnya dibalik gitu ya, maka si persamaan kuadratnya ini kita lihat terlebih dahulu sebelum kita cari ya. Nah ini koefisien X kuadrat atau A rumus di sini kakak tulis A besar ya. Nah dengan nilai konstanta C rumus ya, C besar negatif 1, jadi 3 sama negatif 1 itu posisinya di tukar gitu ya. Nah, ini posisinya ditukar nih. Nah, karena akar-akarnya tadi yang saling berkebalikan gitu ya. Jadi, cara cepatnya gitu, kita tukar posisinya gitu ya. Ya, akibatnya kalau ditukar nanti min 1 pindah menjadi koefisien X kuadrat. Maka nanti dia menjadi apa? Min 1 atau langsung aja min X kuadrat. Sedangkan nilai ini, nilai koefisien X-nya atau B rumus, B besar di sini ini tetap berarti min dari A kecil kurang 1 gitu ya, itu tetap nilainya tidak berubah. Min dari A kecil kurang 1 kali X tidak berubah. Nah ini C tadi ditukar sama A gitu ya, 3 gitu ya, jadi plus 3 seperti itu sama dengan 0. Nah inilah persamaan kuadratnya kalau akar-akarnya dibalik. Nah tapi adik-adik perhatikan di sini yang persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper X1 dan seper X2 sudah disebutkan di soal, yaitu X kuadrat kurangi 2B kecil plus 1 kali X tambah B kecil sama dengan 0, gitu ya. Nah, apa yang berbeda dengan persamaan kuadrat yang di atas? Nah, adik-adik ada yang sudah tahu perbedaannya di mana? Nah, di sini.
nilai A-nya belum sama gitu ya. Ini kan harusnya sudah sama nih, karena sudah ditukar tadi ya posisinya. Akar-akarnya sudah 1/x1 dan 1/x2. Sesuai keterangan soal, ya ini harus sama. Dua persamaan kuadrat ini, gitu ya. Sama A-nya, sama B-nya, sama C-nya. Tetapi di sini nilai A-nya belum sama. Nah, jadi harus kita buat sama terlebih dahulu. Nah, caranya kita pilih salah satu deh. Misalkan yang atas ini ya. Supaya sama nilai A-nya. Nah, kita ubah ini menjadi 1 ya, biar sama dengan yang di bawah. Jadi kita kalikan ini dengan negatif 1, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kalikan, kita dapat apa nih? Kita dapatkan, oke, kita tulis di sini ya. Min x kuadrat kali min 1, kita dapat x kuadrat, gitu ya. Min kali min, jadi plus ya. Plus dari A kurang 1 kali x, gitu ya. Plus 3 kali min 1, min 3. Sama dengan 0 kali min 1, 0. Nah, A-nya di sini sudah sama, gitu ya, persamaan kuadratnya. Di sini A-nya sudah sama-sama apa nih? Sudah sama-sama bernilai 1, gitu ya. Nih kalau perlu ditulis saja gitu ya, di kotret saja supaya terlihat gitu ya. Lalu di sini nilai C-nya juga sudah sama nih. Gitu ya. Di sini C-nya B kecil ya. Di atas nilai C-nya min 3. Nah, dari kesamaan nilai C kita dapatkan nilai B kecil adalah min 3. Nah, sedangkan B rumusnya gitu ya, kita lihat ini B rumusnya. Nah, dari kesamaan B rumusnya, kita perhatikan, di sini ada A kurang 1. Jadi, A kecil kurang 1. Sama dengan B rumus yang persamaan kuadrat yang bawahnya. Itu adalah min dari 2 kali B. Nah, langsung aja deh, B-nya kan min 3 tuh. Nah, 2 kali min 3 ya, ditambahkan 1. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat nilai A-nya sama dengan, ini kan 2 kali min 3, min 6. Min 6 tambah 1, min 5. Min 5 ketemu min, jadi plus 5. Negatif 1 pindah jadi tambah 1 atau plus 1. Jadi kita dapat nilai A-nya adalah 6. Oke, nah adik-adik kita sudah dapatkan nilai B-nya adalah min 3, lalu nilai A-nya adalah 6. Gitu ya. Nah ini udah kita bisa menjawab pertanyaan soal ini ya, yaitu diminta mencari 2A tambah B. Berarti 2 kali A-nya adalah 6, langsung saja, tambah B, B-nya adalah min 3. Oke, jadi kita dapat 2 kali 6, 12. 12 tambah min 3 hasilnya 9. Oke, nah itu jawabannya adalah 9. Oke, adik-adik mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, adik-adik sekarang kita bahas soal UTBK SBMPTN tahun 2021. Ini materinya adalah matematika TKD Saintek. Oke. Nah, kita lihat di sini diketahui sistem persamaan 2x min y sama dengan 1, gitu ya. Nah, kita tulis saja dulu 2x kurang y sama dengan 1. Lalu berikutnya kita lihat ada satu persamaan lagi, 2x kuadrat tambah 4x tambah y kuadrat tambah 2y sama dengan 9. Oke, kita tuliskan juga di sebelah sini ya. Oke, atau di bawahnya saja deh, 2x kuadrat ditambah 4x, ditambah y kuadrat, ditambah 2y sama dengan 9. Oke, dan diketahui penyelesaiannya adalah A, B, gitu ya. Jadi A-nya adalah nilai x, B-nya adalah nilai y, gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai 2A plus B-nya yang mungkin adalah berapa. Oke, nah adik-adik kita coba lihat di sini. Ini memang materinya tidak langsung persamaan kuadrat gitu ya, atau bentuk kuadrat, tapi di sini diketahui ada dua persamaan atau sistem persamaan gitu ya. Tapi nanti kita akan pakai juga ya cara menyelesaikan yang ada di materi persamaan kuadrat ya. Oke, kita lihat dulu deh dari persamaan pertama. Di sini kita bisa dapatkan 2x min y sama dengan 1. Kalau min y-nya dipindahkan ke kanan, itu kan sama dengan plus y gitu ya. Kalau satunya pindah ke kiri, jadi kurang 1 atau min 1. 2x-nya tetap. Nah, jadi kita bisa ganti y-nya oleh 2x kurang 1. Seperti itu. Nah, nanti nilai-nilai y, gitu ya, nilai-nilai y yang ini kita ganti oleh 2x kurang 1. Seperti itu. Oke, kita lihat persamaan yang kedua. Ini tetap 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, di sini y-nya. Nah, itu kan 2x kurang 1. Berarti y kuadrat artinya 2x kurang 1 dikuadratkan, ditambah 2y. Berarti 2 kali 2x kurang 1, gitu ya. Oke, ini mungkin langsung saja
9-nya kita pindahkan ke kiri gitu ya. Nah, berarti jadi kurangi 9 ya. Oke, jadi 9 pindah jadi min 9. Karena ruas kanan udah nggak ada, itu 0 gitu ya. Oke, kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Ini biarkan dulu 2x kuadrat. Ini 4x. Nah, yang ini 2x kurang 1 dikuadratkan. Kalau dijabarkan kita dapat apa? 4x kuadrat kurangi 4x ditambah 1. Ini kalau kita kalikan dapat apa? 4x gitu ya. 2 kali 2x ya. 2 kali min 1 ini min 2. Kurangi 9. Sama dengan 0. Oke. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2x kuadrat tambah 4x kuadrat. Ini jadi 6x kuadrat. 4x kurangi 4x habis. Tambah 4x ya. Tinggal 4x. Lalu yang bilangannya 1 kurang 2 itu min 1. Min 1 kurang 9. Berarti min 10. Sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah ini kita kalau mau disederhanakan boleh. Ini kita bisa berapa nih? Bagi dengan 2 mungkin. Gitu ya. Kalau kita bagi dengan 2 ini jadi 3x kuadrat. 4x bagi 2 jadi 2x. Dikurangi 10 bagi 2 jadi 5 gitu ya. 0 bagi 2 tetap 0. Nah ini nanti kita tinggal faktorkan. Ini kalau kita faktorkan 3x kali x gitu ya. Itu 3x kuadrat gitu ya. Nah, ini 5 ini sepertinya akan didapat plus 5 di sini. Di sini min 1 ya. Jadi faktornya adalah 3x plus 5 kali x min 1. Nah, di sini sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan salah satu nilai x gitu ya. Itu adalah negatif 5/3 gitu ya. Yang ini nilai x-nya kita dapatkan adalah 1. Dan adik-adik ingat lagi. Nah, di soal tadi. Di soal disebutkan bahwa A dan B itu merupakan nilai X Y yang memenuhi, gitu ya. Jadi X-nya min 5/3 itu adalah salah satu nilai A-nya, gitu ya. Begitu juga X sama dengan 1 itu adalah salah satu nilai A-nya juga. Ya, nanti kita bisa selesaikan dua-duanya. Tapi kita coba yang bilangan bulat dulu ya. Ini kalau A-nya 1 nih. Nah, gitu ya. Kalau A-nya 1 atau X-nya 1. Nah, kita cari Y-nya berapa. Nah, lihat lagi ke sini adik-adik. Nah, di sini kan nilai Y-nya adalah 2x kurang 1 gitu ya. Nah, ini nilai y-nya. Oke, kita lihat lagi. Adik-adik, dari pensubstitusian sebelumnya, nilai y sama dengan 2x kurang 1. Jadi kita cari dulu y sama dengan 2x. Nah, x-nya udah didapat ya, 1 ya. Dikurangi 1 nih. Nah, jadi kita dapat 2 kali 1, 2 kurang 1, ya hasilnya 1. Dan ini adalah salah satu nilai y-nya atau dia adalah nilai b-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Ini yang ditanyakan oleh soal 2A plus B. Coba kita cari dulu. Siapa tahu ada di sini jawabannya. 2 kali A tambah B gitu ya. Berarti 2 kali A-nya 1 ditambah B-nya 1. 2 kali 1 ini 2 tambah 1. 3 gitu ya. Oke, coba kita cek. Ada nggak? Kebetulan ada 3 ya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 3. Kalau misalkan di pilihan jawaban ini belum ada 3, ya mungkin kita menggunakan nilai A-nya min 5/3 dan nilai Y yang sesuai gitu ya, berdasarkan persamaannya juga gitu. Oke, adik-adik, ini sudah kita bahas soalnya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, adik-adik semuanya, sekarang kita akan bahas soal di UTBK SBMPTN tahun 2020. Ini soalnya ada di materi TPS kuantitatif ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada persamaan ya, yaitu fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Oke, nah kita tulis terlebih dahulu. Persamaannya ini x kuadrat gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan 2fx gitu ya. Tambahkan dengan 2fx ini sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat adik-adik nilai fx-nya adalah 3x tambah 5. Oke. Jadi nanti kalau fx kuadrat berarti nanti jadi apa? 3x kuadrat gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi yang ini adalah 3x kuadrat tambahkan dengan 5 untuk fx kuadratnya gitu ya. Lalu ini kan ditambah nih. Nah, gitu ya. Ditambah 2 kali fx. Nah, fx-nya adik-adik bisa lihat tadi, yaitu 3x tambah 5. Jadi ini 2 kalinya dengan 3x tambah 5. Seperti itu. Ya, nilainya sama dengan 1. Oke, kita coba sederhanakan terlebih dahulu. 3x kuadrat, ini cuma ada 1 ya, bentuk x kuadratnya. Lalu kita lihat
yang ada X-nya dulu ya. Ini dulu deh, 2 kali 3X, 6X gitu ya. Oke, kita kotret langsung aja ya. Di sini kan ada 2 kali 5 nih, 10 ya. Nah, ini 10 tambah 5 berapa? 15. Nah, ini kan jadinya 15 kalau bilangan. Nah, satunya pindahkan ke kiri, kurang 1. Berarti tadi 15 dikurangi 1 hasilnya 14 gitu ya. Jadi ini tambah 14 sama dengan 0 seperti itu. Nah, di soal yang ditanyakan adalah hasil jumlah akar-akarnya X1 tambah X2. Ya, karena akar-akarnya X1, X2 berarti dia akar-akar persamaan kuadrat. Ini kan 3X kuadrat plus 6X tambah 14 yang variabelnya X ya. Kalau begitu, nilai X1 tambah X2. Nah, adik-adik ingat lagi, ini rumusnya adalah negatif dari B per A. Seperti itu. Di mana nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya 6. Nanti kalau misalkan adik-adik mau lihat, di sini nilai C-nya 14 ya. Oke. Nah, berarti ini hasilnya adalah min dari B-nya 6 ya, per A-nya adalah 3. Berarti jawabannya adalah negatif 2, seperti itu. Oke, nah ini dia jawabannya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Adik-adik, kita lihat di sini ada soal UTBK SBMPTN tahun 2020, materi TPS kuantitatif ya. Nah, kita lihat soalnya seperti ini. Diketahui F kuadrat X gitu ya. Nah, ini F kuadrat X sama dengan 2Fx tambah 5. Oke, adik-adik ingat kalau F kuadrat X itu sebetulnya adalah Fx yang dikuadratkan. Jadi ini sebetulnya adalah Fx yang dikuadratkan. Nah, ini katanya sama dengan 2Fx gitu ya. 2 kali Fx lalu tambahkan dengan 5. Nah, seperti itu. Oke, sebelum nanti kita lihat ke soal keterangan soal yang lain, kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Nah, Fx kita lihat di soal ini kan Fx-nya adalah 1 kurang 2x. Berarti di sini Fx kita bisa ubah menjadi 1 kurangi 2x gitu ya. Itu Fx-nya. Dan ini jangan lupa harus dikuadratkan gitu ya. Nah, ini sama dengan 2Fx, berarti 2 kali Fx, Fx-nya 1 kurang 2x, gitu ya. 1 kurangi 2x, tambahkan dengan 5. Oke, nah udah, ini kita hitung terlebih dahulu. 1 kurang 2x kalau dikuadratkan, adik-adik kita akan dapat 1 kurangi 4x, ditambahkan dengan 4x kuadrat. Yang ruas kanan, ini 2 kali 1, 2 ya, tambah 5, langsung aja, jadi 7. 2 kali min 2x, itu min 4x. Oke, kita lihat adik-adik, ini kita tulis ulang 4x kuadrat. Nah, ini kan dikurang 4x. Nah, ini kalau kurang 4x pindah, yang luas kanan ya, min 4x pindah, jadi kan tambah tuh. Jadi min 4x tambah 4x, habis alias 0 gitu ya. Ini sengaja kakak tulis terlebih dahulu ya, ini kan jadi 0x gitu ya. Nah, ini sekali lagi kakak sengaja tuliskan supaya terlihat saja ada koefisien x gitu ya, yang nilainya 0 gitu. Lalu yang 7 kita pindahkan ke kiri jadi kurang. Berarti 1 kurang 7 berapa? Negatif 6 gitu ya. Sama dengan, nah ini karena ruas kanan sudah dipindahkan semua, berarti ini udah nggak ada alias 0. Oke, adik-adik kita lihat yang ditanyakan di soal adalah jumlah akar-akarnya. Ya, karena ini variabelnya x, biasanya sih kita pakai jumlah akar-akar itu sebagai x1 tambahkan dengan x2 gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan di soal. Dan adik-adik tahu ya, rumusnya adalah min dari B per A, gitu ya. Di mana nilai A-nya adalah 4, nah di sini nilai B-nya adalah 0. Jadi terlihat ya, oh B-nya ini 0, gitu ya. Sebetulnya ini nggak ada ya, sebetulnya nggak perlu ditulis. Oke, kalau perlu adik-adik, nah ini dilihat, ini nilai C-nya min 6. Nah, tapi di soal ini kita nggak menghitung ya, tidak menghitung nilai C-nya. Oke, kita langsung aja deh, min dari B per A, B-nya 0. A-nya 4, jadi kalau 0 bagi 4 itu 0, min 0, dia nilainya 0. Jadi jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Baik, adik-adik semuanya, nah kita teruskan ke soal yang berikutnya. Ini ada soal UTBK SBMPTN tahun 2019 ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, disebutkan jika jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan x kuadrat kurang 3x tambah k sama dengan 0. Ternyata sama dengan jumlah pangkat 3 akar persamaan x kuadrat tambah x kurang k sama dengan 0. Maka nilai k-nya adalah berapa? Oke, nah adik-adik kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat yang pertama, yaitu x kuadrat kurang 3x tambah k sama dengan 0. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya.
X kuadrat kurang 3X ditambah K sama dengan 0. Dan kita perhatikan juga di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 3, C-nya adalah K. Gitu ya. Misalkan saja deh persamaan kuadrat yang pertama ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Gitu ya. Oke. Nah, lalu kita lihat persamaan kuadrat yang berikutnya. Nah, ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang K sama dengan 0. Oke, kita tulis sebelah sini ya. X kuadrat tambah X dikurangi K sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya kalau tidak ditulis dia 1 juga, C-nya adalah negatif K. Gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan deh persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Oke, adik-adik coba perhatikan. Ini di soal disebutkan bahwa jumlah kuadrat dari akar-akar yang pertama. Nah, apa maksudnya jumlah kuadrat dari akar-akar yang pertama atau jumlah kuadrat dari X1 dan X2? Itu artinya adalah X1 kuadrat dijumlahkan atau ditambahkan dengan X2 kuadrat. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Ada jumlah pangkat 3 dari akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, gitu ya. Nah, artinya, ya langsung saja ya, ini adalah alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3, dan ternyata nilainya sama, gitu ya. Nah, dengan yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, nah itu maksudnya, ya. Oke, dari sini kita langsung lakukan perhitungan. Kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ya kita ingat-ingat lagi, bisa kita tulis seperti ini ya. X1 tambah X2 dikuadratkan, dikurang dengan 2 kali X1 kali X2. Seperti itu. Nah, ini sama dengan alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan alfa tambah beta dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali alfa kali beta kalikan lagi alfa tambah beta, gitu ya, seperti itu. Oke, nah adik-adik kita hitung satu persatu dulu di bagian yang kiri ini ya. X1 tambah X2 ini kalau adik-adik ingat kembali, itu rumusnya adalah min dari B per A, gitu ya. Yang nanti jangan lupa dikuadratkan, gitu. Kalau X1 kali X2 itu rumusnya apa? C bagi A, ya tentu saja yang sesuai persamaan kuadratnya ya. Nah, gitu. Oke, ya nanti ini jangan lupa dikuadratkan, yang X1 X2 nya ini jangan lupa dikalikan dengan 2, gitu ya. Oke, kita hitung dulu atau langsung saja deh berapa nih. Ini kan B-nya negatif 3. Negatif 3 ketemu min jadi plus 3 ya. Bagi A, A-nya 1, jadi 3 bagi 1. 3 dikuadratkan 9, gitu ya. Kurangi 2 kali C bagi A. Berarti K bagi 1. K bagi 1 adalah K. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, kita lihat yang bagian kanan sekarang. Alfa plus beta, ya ini sama. Rumusnya min B per A, tapi sesuai yang ada di persamaan kuadratnya. Berarti ini min dari B-nya per A-nya, gitu ya. Ya, nanti B-nya 1, A-nya 1, gitu ya. Ya, jangan lupa juga untuk nanti dipangkatkan 3. Lalu, kita lihat lagi di sini alfa kali beta, C per A ya. Nah, ini rumusnya C per A. Yang alfa plus beta itu min B per A, gitu ya, seperti itu. Oke, ya nanti ini jangan lupa juga untuk dikali min 3, gitu ya. Kali C per A kali min B per A. Oke, nah kita langsung hitung saja adik-adik. Ini B per A, min dari B per A, berarti min dari 1 bagi 1, min 1, min 1 pangkatkan 3, hasilnya min 1 ya. Oke, kita lihat ini dikurang. Kalau mau kita tulis saja dulu 3 kali C per A berarti min K per 1, gitu ya. Berarti negatif K per 1, gitu ya. Oke, kan dulu sedikit. Min K per 1 kali min B per A berarti min 1 bagi 1, gitu ya. Langsung saja. Nah, gitu. Ini kalau dikalikan min kali min jadi plus ya. Plus kali min jadi min lagi, gitu ya. Jadi nanti ini 3K nilainya. Oke, jadi 9 kurangi 2K sama dengan negatif 1 kurangi 3K. Nah, gitu. Nanti negatif 3K pindah ke kanan jadi plus, langsung saja ya. Min 3 pindah jadi plus 3K kurang 2K. Nah, jadi 3K kurang 2K jadi K saja. Ini min 1
9 pindahkan jadi kurang, min 1 kurang 9 jadi min 10. Jadi kita dapatkan K-nya adalah negatif 10. Oke, nah itu jawabannya yang A berarti. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini diketahui sistem persamaan Y sama dengan negatif MX tambah C dan Y sama dengan X tambah 4 yang dikuadratkan. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada dua persamaan ya. Yang pertama Y sama dengan negatif MX ditambah C. Lalu ada persamaan Y sama dengan X tambah 4 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Jika sistem persamaan memiliki penyelesaian, gitu ya, kita lihat dulu per bagiannya ya. Nah, kalau dia memiliki penyelesaian atau cara mencari penyelesaiannya, nah ini kita langsung gabungkan saja persamaannya. Ini kan memiliki penyelesaian artinya nilai Y-nya sama. Ya udah kita buat kesamaan saja, yaitu persamaan ini X tambah 4 dikuadratkan gitu ya. Nah, ini sama dengan satu persamaan lagi, negatif MX ditambahkan dengan C, seperti itu. Oke, ini kalau kita jabarkan, X tambah 4 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X ditambah 16, sama dengan min MX tambah C, gitu ya. Nah, kalau adik-adik mau langsung pindahkan ke ruas kiri juga boleh, mungkin kita langsung pindahkan aja ya. Min MX nanti kita pindahkan ke ruas kiri adalah plus MX ya. Oke. Ini plus MX atau tambah MX. Lalu plus C kalau pindahkan ke kiri jadi min C. Sama dengan karena yang ruas kiri dipindahkan semua, ini yang ruas kanan udah nggak ada alias 0 gitu. Nah, nanti kita kelompokkan X kuadrat, cuma X kuadrat saja. Nah, ini yang ada X, ada 8X sama MX. Tambah 8 tambah M. Jadi nanti kita tulis plus 8 tambah M gitu ya, kalikan X. Nah, gitu ya sifat distribusi ya. Lalu 16 dikurang C. Nah, ditambah 16 kurang C. Nah, sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini nanti ya kalau diketahui akar-akarnya atau nilai X-nya ini bisa dicari gitu ya. Tapi sebelum sementara ini kita belum bisa mencari nilai X-nya ya karena di sini ada nilai konstanta 16 min C, kita juga belum tahu berapa nilainya. Oke, nah coba perhatikan lagi adik-adik. Di sini penyelesaian yang dimiliki oleh sistem persamaan di atas ini, gitu ya, itu tepat satu. Nah, apa maksudnya tepat satu penyelesaian? Gitu ya. Kalau tepat satu, ini berkaitan dengan nilai diskriminan. Nah, jadi dia nilai diskriminannya atau D-nya. Oke, ini nilai D diskriminan ya. Nilai D atau diskriminannya ini sama dengan 0. Kalau tepat satu penyelesaian gitu ya. Adik-adik ingat lagi diskriminan itu rumusnya ya. Dia adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C gitu ya. C rumus ya. Nah, di mana nilai A-nya ini koefisien X kuadrat di sini adalah 1. Kemudian di sini nilai apa? B-nya yaitu A plus M gitu ya. Sedangkan C rumusnya gitu ya, itu 16 kurang C yang soal ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja menghitung nilai diskriminan B kuadrat. Nah, di sini B-nya 8 plus M ya. 8 plus M dikuadratkan kurangi 4 gitu ya, kali A-nya 1 gitu ya, kali C. Nah, hati-hati C-nya di sini 16 kurang C gitu ya. Ini kakak tulis dulu sesuai keterangan soal ya. 16 kurang C. Nah, seperti itu. Harus sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita teruskan perhitungannya dulu. 8 plus M kalau dikuadratkan, ini adik-adik kita akan dapat M kuadrat plus 16M ditambah 64. Ini kan min 4 kali 1, min 4 ya. Jadi min 4 kali 16, min 64, min 4 kali min C, itu jadi plus 4C sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita sederhanakan lagi perhitungannya M kuadrat di sini 16M gitu ya, ditambah 16M, 64 kurang 64 habis, ditambah 4C gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke, nah langkah terakhir deh adik-adik, kita lihat di soal ini yang ditanyakan jumlah semua nilai M. Nah, ini yang ditanyakan. Berapakah jumlah semua nilai M? Ya, jumlah semua nilai M berarti
kalau memang ada 2 gitu ya, atau di persamaan kuadrat ini gitu ya, artinya dia jumlah akar-akarnya. Berarti yang ditanyakan M1 ditambah M2 gitu. Nah, itu yang ditanyakan di soal. Oke, kita langsung deh M1 ditambah M2, mungkin kita biasa mendengarnya X1 tambah X2 ya, karena di sini persamaan kuadratnya dalam variabel M, maka akar-akarnya dalam M1 dan M2. Ini ya. Oke, M1 tambah M2, adik-adik pasti sudah tahu rumusnya itu adalah negatif dari B per A, gitu ya. Nah, A, B-nya atau nanti C-nya kalau perlu gitu ya, itu sesuai koefisien yang ada di persamaan kuadratnya, gitu ya. Berarti negatif dari B. Nah, kita lihat B-nya. Nah, ini B-nya adalah 16 gitu ya, itulah B-nya. Nah, jadi ini 16 per A-nya yang mana di sini, koefisien yang kuadratnya. Kalau nggak ditulis dia 1. Berarti ini 16 per 1, min dari 16 per 1. Maka jawabannya adalah negatif atau min dari 16 seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat di sini ada soal SBMPTN tahun 2018 ya. Nah, ini soalnya tentang matematika dasar. Ya, soal matematika dasar ini adik-adik, ini adalah soal kalau di tahun 2019 sampai 2021 itu UTBK-nya gitu ya, itu namanya menjadi TPS kuantitatif ya, seperti itu. Jadi muncul di UTBK untuk program IPA dan IPS ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat saja langsung di soal. Di sini diketahui ada nilai A kecil yang tidak nol, gitu ya. Terus diketahui juga X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang ini ya, yang AX kuadrat dan seterusnya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan dulu deh keterangan pertama. Jadi ada persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah 2A kuadrat kurang 1 kali X gitu ya, dikurangkan 2, ini sama dengan 0, seperti itu. Oke, lalu kita lihat di sini akar-akarnya adalah X1 dan X2 gitu ya. Oke, kita tulis di bawah deh. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke. Kemudian di sini X1. Oke, ini kita koreksi sedikit ya adik-adik. Ini bukan X1, harusnya X3 ya. Jadi ada X3 dan ini bukan X2, harusnya X4. Jadi X3 dan X4 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, gitu ya. Oke, jadi X3 dan X4 gitu ya, itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang kedua. Oke, kita lihat. Kita tulis di sini saja deh. Jadi ada persamaan kuadrat yang kedua, yaitu AX kuadrat gitu kan ya, ditambah 3A kuadrat gitu kan, ditambah 1 kali X ditambah 3A sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah X3 dan X4 gitu ya. Oke, X3 dan X4. Nah, lalu apa lagi nih keterangannya? Coba kita lihat. Di sini ada X1 tambah X3 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan saja deh. X1 ditambah X3 ini sama dengan 0. Atau kalau adik-adik mau substitusi gitu ya. X1 ini nilainya sama dengan min X3. Atau boleh X3 sama dengan min X1. Itu sama saja. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Dari sini dulu deh. Mungkin kita coba hasil tambah juga, nanti adik-adik bisa coba, atau hasil kali dulu misalnya gitu ya. Nah, coba hasil kali X1 kali X2. Nah, masih ingat rumusnya itu kan apa? C per A ya. Nah, C dibagi A rumus ya. Nah, di sini C-nya atau konstantanya min 2A kecil gitu ya. Itu adalah min 2A kecil bagi dengan A rumus. Nah, di sini A rumusnya koefisien X kuadrat A kecil ya. Jadi bagi dengan A kecil. Nanti A kecilnya coret, jadi X1 kali X2 tinggal min 2 saja. Gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat di persamaan kuadrat yang kedua, akar-akarnya X3 dan X4. Kita coba X3 kali X4. Nah, rumusnya sama. Ini C per A hanya saja karena persamaan kuadratnya beda, ya nilai C dan A-nya juga bisa berbeda ya. Ya, kita lihat C-nya adalah 3A kecil. Per A-nya, koefisien X kuadratnya, kebetulan A kecil. Jadi ini bisa kita coret juga. Nah, ini hasilnya 3, A-nya dicoret, jadi hasilnya 3 saja. Seperti itu.
Nah, sekarang gini adik-adik, kita coba manfaatkan nilai X1 ini yang sama dengan min X3. Nah, caranya gini, ini dari apa nih, hasil perkalian X1 dengan X2, lalu hasil perkalian X3 dengan X4. Nah, kita coba manfaatkan gitu ya, dengan cara kita lakukan pembagian gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya gitu ya. Ya nanti jadi min 2/3 kalau X1 kali X2 dibagi X3 kali X4 gitu ya. Kita lihat deh. Jadi lakukan pembagian X1 kali X2 per X3 kali X4. Nah, sama dengan di mana X1 kali X2 hasilnya negatif 2 per X3 kali X4 hasilnya 3 gitu kan ya. Nah, sekarang coba lihat ke sini. Nah, gitu kan. Nah, substitusi deh. Gitu. Oke. Nah, di sini coba kita ke sini. Oke. Tadi si X1 kita bisa substitusi menjadi min X3 gitu ya. Nah, di sini kan X1 adalah min X3. Jadi kita teruskan deh. Oke, jadi si X1-nya kita ganti menjadi min X3 kali X2 gitu kan, per X3 kali X4. Ya, ini sama dengan negatif 2/3. Nah, di sini kan X3-nya coret, jadi yang tersisa min X2 per X4. Nanti min yang kiri kita coret dengan min yang kanan. Jadi nanti kita dapatkan X2 per X4 gitu ya, sama dengan 2/3. Nah, itulah jawaban dari X2 yang harus dibagi oleh X4. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, adik-adik, kita lihat di sini sekarang ada soal SBMPTN tahun 2018. Ini materinya matematika dasar. Ya, mungkin materi matematika dasar ini kalau di tahun 2019, 2020 atau 2021 itu namanya sudah jadi materi TPS kuantitatif ya. Jadi akan muncul di tes UTBK gitu ya untuk siswa program IPA atau IPS gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat keterangan soalnya terlebih dahulu. Di sini disebutkan ada persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah BX gitu ya, ditambah C sama dengan 0, seperti itu. Di mana nilai B-nya positif, C-nya juga positif gitu ya, dan memiliki akar-akar yang selisihnya 2. Oke, kita lihat. Akar-akarnya itu memiliki selisih 2. Ya, karena ini persamaan kuadratnya dalam variabel X, biasanya nggak jauh-jauh ya. Penulisan akar-akarnya dalam X lagi, yaitu X1 dengan X2. Selisih ya, berarti dikurangkan aja. X1 dikurang X2, ini selisihnya atau nilainya sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, lalu adik-adik ingat kalau X1 kurangi X2 itu rumusnya apa? Itu rumusnya adalah akar dari diskriminan dibagi dengan A-nya gitu ya. Oke. Nah, itu rumus untuk X1 kurang X2. Nah, di mana diskriminan itu? Nah, kita sambil mengingat lagi ya. Itu apa? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, itulah rumus diskriminan. Ya, dibagi dengan A. Oke. Nah, untuk nilai A, B, dan C-nya itu sendiri, coba lihat ke sini. Ke persamaan kuadrat. Oke, kita lihat. Di sini nilai A-nya berapa nih? 1 ya. Kan ini X kuadrat, artinya 1X kuadrat. Kebetulan nilai B-nya juga sama B, gitu ya. Nilai C-nya kebetulan sama, gitu ya, sama-sama C. Nah, udah. Jadi nanti kita masukkan nilai A, B, C-nya sesuai yang ada di persamaan kuadrat. Oke, kita lihat. Kalau begitu, di sini akar dari B kuadrat kurangi 4 kali A-nya 1, C-nya C saja. Ya, per A-nya 1. Nah, ini sama dengan 2, gitu. Oke, nah, lalu ini dibagi 1 tidak berpengaruh ya, hasilnya ya bentuk akar saja. Berarti kita dapatkan nih akar dari B kuadrat kurangi 4 kali 1, 4 kali C ya 4C. Ini sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kalau kita mau mendapatkan nilai B gitu ya. Nah, oke. Adik-adik kita lihat kalau kita mau mendapatkan nilai B-nya, ya udah kita coba hilangkan dulu deh bentuk akarnya dengan cara dikuadratkan. Nah, ini juga dikuadratkan. Oke, kita tulis ke sebelah kiri ya, seperti itu. Kalau akar dikuadratkan hilang ya, jadi langsung saja menjadi B kuadrat kurangi 4C ya. Nah, gitu. Oke, kita koreksi dulu. Nah, ini sama dengan kalau 2 dikuadratkan ya hasilnya 4 gitu kan. Nah, lalu kita lihat B kuadrat, nah min 4C pindah jadi plus ya. Jadi ini sama dengan
plus 4C atau 4C saja, lalu tambahkan dengan 4, seperti itu. Oke, lalu kita dapat nih nilai B-nya, kalau kita ambil yang positif gitu ya, dia akar ya, akar dari 4C tambah 4, gitu ya, 4C tambah 4. Atau kita bisa keluarkan, karena ini sifat distributif ya, ada 4-nya sama, jadi 4 kali C tambah 1, seperti itu. Oke, adik-adik masih ingat mungkin? Ya, karena ini kali, akar 4, kita bisa keluarkan jadi bilangan bulat, yaitu 2 kali, ini masih ada akar ya, dari C tambah 1, gitu. Nah, inilah nilai B dengan salah satu bentuk penulisan yang sederhananya ya. Di jawabannya adalah 2 kali akar C tambah 1, seperti itu.